tunjukkan bagaimana pemancangan khususnya pada tiang yang terletak di area dermaga. Dermaga itu berarti di laut ya bayangannya ya. Di sini outline yang diberikan adalah pendahuluan pemancangan di dermaga. Berbagai dermaga ya, ada contohnya di Tanjung Mas Semarang, Panarukan, Jawa Barat, Tanjung Perak, Surabaya. Bagaimana metodenya, contoh kerusakan akibat pemancangan, kemudian pengaruh pemancangan tiang fondasi pada lapisan tanah di sekitarnya, ini pasti akan juga kita lihat nanti, dan bagaimana interaksi antara tanah dengan fondasi. Ini contoh pemancangan di darat yang dilakukan dengan cara menggunakan alat hammer, ya, diesel hammer. Kita menjatuhkan sebuah pemberat, kemudian tiangnya itu masuk ke tanah sedikit demi sedikit sampai dia mencapai kedalaman yang ditentukan. Apabila belum sampai, maka disambunglah dengan panel tiang yang lain. Jadi bisa disambung ya, dengan cara dilas. Jadi ujung tiang panjang itu konektornya adalah dari baja, sehingga dia bisa menyatu satu sama lainnya dengan cara dilas. Ini pemancangan di darat, kemudian ini kalau di laut, nah sebetulnya tipikal alatnya sama, cuma dia di laut, jadi kita butuh suatu media supaya dia bisa mengapung alatnya. Ini di sini kita gunakan namanya ponton atau barge. Kita gunakan ponton yang kita ikat supaya dia tidak gerak-gerak, dan kita pancang sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dan kedalaman yang diinginkan. Di sini dia memancang tiang pancang baja ya, baja yang hollow, jadi lubang ya, di tengahnya lubang berongga. Dan di sini adalah tiang pancang yang sudah terpancang. Ini yang di dalam barge adalah sedang dalam proses. Nah ini untuk alat-alatnya, pile driving equipment, drop hammer. Nah ini juga ada spesifikasi khusus juga terkait dengan berat palu pemukulnya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi tergantung dari mutu tiang yang kita gunakan. Jadi kita harus menyesuaikan mutu tiang yang kita desain itu dengan pemukul hammernya harus sesuai ya. Jangan sampai hammernya kapasitas kecil tapi tiangnya kapasitas besar. Akhirnya nggak akan masuk-masuk ke dalam tanah ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Ini ada berbagai macam drop hammer, pemberat palu pemberatnya 1-5 ton, single acting sampai 20 ton, double acting 18 ton, diesel hammer sampai 15 ton, dan hidrolik. Nah, kalau hidrolik ini 18 ton ini dia tidak mengeluarkan suara karena dia tidak dipukul tapi ditekan ya. Ditekan tapi dia juga membutuhkan suatu pemberat. Jadi dia bisa pemukulnya sampai bukan pemukul ya, pemberatnya itu sampai 18 ton. Kemudian untuk persiapannya pastinya untuk mobilitas tiang dia menggunakan crane di sini atau piling rig kalau di laut, kalau di darat dia menggunakan crane. Ya, crane mengambil tiang kemudian meletakkan ke dalam alat pemancang, kemudian mulailah dipancang. Juga harus hati-hati dalam mengangkat, juga harus ada metodenya ya, karena mengangkat tiang tidak sembarang mengangkat ya, pasti ada titik-titik di mana dia adalah sumbu lemahnya. Jadi ini harus diperhatikan juga untuk mengangkat tiang. Dan kalau di laut menggunakan barge atau ponton, kemudian ini piling winches, kemudian hammer guide, kemudian piling vibrator. Nah ini piling vibrator ini dia sembari dimasukkan dia juga digetarkan. Ini ada contohnya juga ya. Bahan dari tiang bisa dari kayu, tapi ini sudah lama ditinggalkan ya, tiang dari kayu. Kemudian baja, kemudian beton, beton bertulang, reinforce atau pre-stress, beton bertulang atau beton prategang untuk tiang pancangnya. Kemudian tipe pemancangannya itu bisa dipancang ataukah dibor. Kalau dipancang berarti kita paksa bahwa, jadi kalau kita pancang itu kita paksa bahwa tanah itu harus mendesak ke kiri dan ke kanan. Ya. Dipancang ya. Deng, deng, deng dipancang. Tapi kalau dibor itu dibuat lubang dulu. Dan baru diisi tulangan, dan baru dicor. Nah, beda ya. Jadi kalau di tiang pancang dia memaksa tanah itu untuk memberikan tempat untuk tiang pancang itu bisa masuk. Tapi kalau tiang bor jadi dibor dulu, kemudian tulangan dimasukkan, kemudian dia dicor.
Contoh dermaga peti kemas di Tanjung Emas, pemanjangan di laut, peralatannya itu sudah alat pemanjang ini sudah jadi satu dengan pontonnya atau barge-nya. Ini kemudian untuk memasukkan tiangnya di dalam sini dan dipancang di tengah laut. Nah ini pada saat dia akan memasukkan tiang ke dalam selongsongnya di sini sebelum dia dipancang. Jadi ini dia bisa ditarik dengan menggunakan kapal, kemudian setelah mendekati alat pemancangnya, dia dikaitkan dengan sling, kemudian ditarik ke atas sehingga dia bisa masuk ke dalam alat pemancang ini ya. Jadi sebelumnya dia di launching pakai kapal, dan sudah mendekat alatnya, ditarik ke atas sehingga dia, nah, ini setelah dipancang, kemudian nah ini adalah proses yang terlihat di sini adalah proses pengelasan atau penyambungan segmen pipa baja satu dengan yang lainnya. Ya, pengelasan. Nah ini tampak dari melintangnya ini dengan tebal tertentu ya, bajanya, kemudian dengan mutu tertentu juga. Jadi ada mutu, ya, mutu kalau di baja itu kan tegangan leleh ya, leleh sama ultimate-nya berapa atau FV dan FU-nya berapa. Dan ini ada tebal dari tiang pancang bajanya. Nah itu yang kita harus sesuaikan. Apakah desain yang kita perhitungkan sudah sesuai atau belum? Ataukah sudah cukup ataukah belum mutu dari bajanya. Ya. Jadi mutu juga penting. Jangan dikira bahwa kita mendesain, oh daya dukungnya masuk, oh sudahlah kita pasang. Belum tentu tiangnya kuat. Ya. Jadi tiang itu juga punya kapasitas material. Jadi selain kita menghitung daya dukung tanah, yang harus kita perhitungkan juga adalah apakah tiang ini kuat dalam menerima beban aksial yang kita berikan. Nah, itu yang harus diperhitungkan juga. Ya. Ini hasil pemanjangan setelah dipancang tadi dengan alat, kemudian seperti ini ya awalnya, kemudian dicor ya, supaya untuk melindungi bahaya korosi. Ya. Jadi dia di area di mana dia itu terpengaruh fluktuasi muka air itu dia lindungi dengan beton, ya, diselimuti, ya, diselimuti dengan beton. Jadi supaya nanti si baja tiangnya tidak terpengaruh oleh korosi. Jadi sebetulnya kalau masalah korosi yang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau dia terendam terus nggak apa-apa, tidak akan rentan terhadap korosi. Tapi kalau dia terendam, tidak terendam, terendam, tidak terendam, itu bahaya korosi. Jadi daerah yang merupakan dia area fluktuasi muka air itu harus kita lindungi ya, dengan menggunakan selimut beton seperti ini. Sama ya. Nah ini setelah kita buat per masing-masing tiang tadi selimutnya, kemudian kita siapkan untuk precast ya, balok precast yang nanti akan menumpu ya, akan menumpu pada join-join tiang yang ada. Jadi nanti ini di atasnya slab, di atasnya balok ini kan baru slabnya ya. Ini kan balok manjang, balok melintang, dan di atasnya nanti baru kita cor slabnya atau lantainya. Jadi ini adalah rangkanya. Ya. Ini dipanarukan, ya ini lebih lama lagi ya. Jadi alat pemanjangnya menggunakan ponton juga sama. Kemudian ini setelah dia dipancang, kemudian ini setelah dia melakukan persiapan untuk pengecoran dan inter island di Tanjung Perak, ya sama juga, tidak jauh berbeda. Ini tiang panjang baja yang digunakan, ada yang berdiameter kecil besar sesuai dengan desain ya, direncanakan. Dan ini persiapan kepala tiang, dan kemudian nanti akan ada balok, kemudian dia akan memasang slab, kemudian pengecoran. Ini pengelasan. Nah, jadi pada saat dia melakukan proses persiapan pemasangan balok, itu pasti dia menggunakan bantuan dari temporary bridge ini. Jadi ini dia bisa moving ya, bergerak ya. Jadi dia mengangkat precast untuk yang di daerah sini, setelah selesai dia gerak menjauhi lagi ke sana. Setelah memasang balok precast 1, 2, 3, balok manjang melintang selesai, pindah lagi ke sana. Seterusnya. Jadi temporary bridge ini dia butuhkan. Ini temporary bridge ini dalam rangka untuk menumpu bebannya si crane ini kan dia butuh tumpuan ya. Jadi kita
butuh jembatan untuk bisa menerima berat dari crane ini. Crane ini yang mengangkat balok-baloknya tadi itu. Balok ini diangkat, ditaruh, balok ini diangkat, ditaruh, dan seterusnya ya. Jadi kita butuhkan temporary bridge untuk support beban dari crane-nya. Nah ini ya setelah jadi dia bergerak terus moving ke sana. Ini dipasang balok-baloknya, kemudian slabnya juga precast ternyata ya. Nanti setelah itu baru di cast in situ ya, dicor di tempat. Masih jadi satu ya antara balok dengan slabnya. Nah, seperti ini. Ini tadi yang di atasnya jembatan tadi, kren pengangkut balok precast. Nah ini apa ya, perlu dibilang mini model ya. Ini model dermaga peti kemasan yang emas. Jadi ini balok-balok yang tersusun dari setiap modul tiang yang terpancang. Nah, ini purnya pun juga precast. Jadi dibuat pracetak, dibuat dulu baru kemudian dicor ya. Ini balok-balok precastnya. Ya. Ini pemasangannya. Ini dia tidak menggunakan temporary bridge, ini dia manual. Jadi si krennya diletakkan di sana, kemudian perlahan-lahan dia memasang satu demi satu balok panjang melintang, kemudian slide-nya kemudian dicor. Ini pakai sandal jepit ini. Nggak pakai helm. K3 juga harus dipertimbangkan ya, jadi wajib dipertimbangkan. Ini penempatan balok precast, kemudian persiapan pengecoran pelat, jadi dia mengecek tulang-tulangan yang dipasang, apakah sudah dirapatkan semua, sengkang-sengkangnya, dan seterusnya. Nah ini lain lagi, ini kalau ini pemancangan steel pipe pile, jadi dia memancang steel pipe pile ini dia berdempetan. Ya. Berdempetan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk turap. Turap ini adalah untuk dinding penahan tanah. Jadi kenapa kok dia dibuat berjejer tiang panjangnya? Karena nanti akan ditimbunkan tanah di sini. Ditimbunkan tanah di sini. Nah, tujuannya dia ini supaya dia untuk menahan tanah yang di sebelah sini untuk supaya tidak terdorong. Ya. Jadi itu adalah pemancangan steel pipe pile untuk turap. Memang dia dipasang berdempetan. Ini pile cap-nya tadi ya, jadi setelah dipanjang tadi berdempetan, kemudian dicor pile cap-nya kepala tiang memanjang seperti ini. Terus nggak kelihatan dari atasnya. Nah, kemudian ini contoh pemancangan miring kemarin yang kita sudah pernah lihat di potongan melintang bahwa ada suatu saat di mana kita membutuhkan bantuan kapasitas tiang terhadap gaya horizontal. Maka dari itu kita butuhkan pemancangan tiang yang arahnya adalah miring. Ya. Karena miring itu kita manfaatkan. Jadi kalau miring itu kan kalau lurus, ya, kalau lurus itu kan daya dukungnya ke atas ini ya. Ini adalah daya dukung di ujung, kemudian daya dukung di tepi, di selimut tiang. Ya, itu kan prinsipnya dari daya dukung tiang panjang. Dan kalau dari panjang miring, ini adalah bagi P, maka dia punya proyeksi. Ya, proyeksi arah vertikal dan horizontal. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk dia bisa menambah tambahan gaya horizontal, kapasitas gaya horizontal. Ini yang kita manfaatkan. Ya, kenapa kalau dipanjang miring tujuannya supaya menambah ini. Jadi kalau dipanjang seperti ini kan kita tidak punya sama sekali tahanan gaya horizontal. Nah, mulai dari itu kita butuhkan support dari tambahan tiang panjang miring. Ini tadi ya pemanjangan tiang panjang baja yang berfungsi sebagai turap ya. Jadi panjang, sejejer. Ya. Nah, ini bisa kita lihat selimut betonnya tadi ya dipasang sesuai dengan area fluktuasi muka air saat surutnya berapa. Jadi kalau kita punya elevasi, ini elevasi dasar laut misalkan, dan ini tiang panjangnya, kemudian ini misalkan muka air pada saat surut, ya. Kemudian ini muka air pada saat dia tinggi. Nah ini berarti daerah ini harus dicor, ya. Harus dicor supaya dia tidak korosi. Ya. Nah, atasnya tidak apa-apa karena dia nggak kena apa-apa. Karena yang paling tinggi kan di sini. Ini biasanya disebut HWL, high water level. Nah, ini low water surface, LWS.
Oke. Nah, ini yang ditunjuk Mas. Dan kita lihat secara garis besar tadi metode yang dilakukan adalah start, ini flowchart of piling work, flowchart dari pekerjaan pemanjangan, dari start, kemudian persetujuan material, pemesanan, fabrikasi, diuji dulu sebelum diantarkan ke lokasi proyek, kemudian dipasang sepatu tiang, dan diuji, kemudian baru ditransferkan ke lapangan, kemudian dipancang. Ya, pancang, setelah itu dites, ya, harus dites dulu. Jadi setelah dipancang kita tes dulu apakah daya dukung yang sudah dihasilkan itu sudah sesuai dengan hasil perhitungan atau belum. Nah, itu kita tes dulu dan selesai. Ini kalau dari gambarnya profil kok tadi materialnya, ini profil shop drawingnya, metodenya oke, paling opininya sudah siap, kemudian titik-titik pemanjangannya juga sudah ditetapkan, maka kita sudah bisa melakukan pemancangan. Ini contoh delivery to project site. Ini tiang pipa bajanya akan dipakai untuk pemancangan di Kalimantan. Di sini ini pencarian mesinnya. Nah, ini dermaga Pertamina kalau nggak salah. Nah, dia pipanya itu dibawa dari Cilegon dan juga dari Surabaya. Ini diantarkan dengan menggunakan kapal. Ini diantarkan dengan kapal, delivery to project site-nya. Ini ada total panjang tiang yang dikirimkan, kemudian kapasitas dari barge-nya atau pontonnya, dan seterusnya. Nah, ini skematisasi dari transport tiang pancang bajanya menuju ke lokasi. Jadi sebelum dia dibawa, ya, sebelum dia dibawa ke sini, ini ada launching pipe, ini launching pipe. Jadi ada eh, frame atau rangka yang kita susun sehingga nanti pipanya ini bisa kita gelundungkan ke dalam laut. Ini area reklamasi berarti kan darat ya, maksudnya dia ada tanahnya, kemudian ini kan laut, ini laut ini sudah ya. Nah, dia butuh rangka supaya si pipa itu dia bisa terbawa ke sini, supaya dia bisa dibawa ke situ, dia harus digelindingkan lah istilahnya. Kita buat gelindingan, rangka gelindingan. Ya, ini pipa yang ditumpuk. Nah, seperti ini. Itu yang tadi saya bilang, dibuat frame-frame atau rangka-rangka untuk menggelindingkan dia ke laut. Ya, jadi kita menggunakan crane untuk mengangkat tiang dari tempat penyimpanannya, ditaruh di pipe launching, kemudian digelindingkan ke tengah laut, kemudian dibawa oleh kapal. Nah, kapalnya yang membawa ke lokasi yang mau dipancang. Jadi kalau dilihat di sini gambarnya ini diangkat, ditaruh di sini, kemudian digelindingkan, kemudian diangkut dengan kapal. Nah, ini pengelasan, metode untuk mengelas. Kemudian ini hampir sama dengan yang tadi ya, pemasangan balok-balok precast. Pemasangan balok precast, jadi kalau kita lihat dari atas ini lebih jelas lagi ya, ini ada balok-balok memanjang melintang, dan di sini ada slab yang precast juga, precast slab ya. Sini slab precast yang nanti dirangkai dengan penulangan sehingga bisa dicor ber, apa, bersamaan atau monolit ya, jadi satu. Ini lebih tepatnya untuk bagaimana cara menginstall balok-balok precast tadi. Jadi dia harus memasang tulangan dulu, kemudian dipasang balok-baloknya, kemudian slabnya, ya, kemudian nah ini slab-slab precast yang dicetak di lokasi. Jadi sebelum dibawa dia dicetak dulu. Ini ada packagingnya, tulangannya, kemudian dicor jadi seperti ini. Kemudian setelah itu jadilah seperti ini. Jadi ada tonjolan-tonjolan juga di sini untuk sebagai titik angkatnya ya. Titik angkat ini juga nggak sembarangan ya, mendesainnya juga ada perhitungannya. Jadi kalau nggak letaknya nggak tepat di tumpuan yang dia rencanakan, maka nanti bisa pecah ya. Jadi ini juga membutuhkan perhitungan yang tertentu ya untuk menentukan titik angkatnya. Nah, ini sama ya.
Setelah terpasang semua, dipasang si tutup precast slab-nya, ya. Nah, ini kemudian baru dicor jadi satu ini, ya. Di cast in situ, cast inside ini dicetak di tempat, ya. Di cast atau dicetak di lapangan. Nah, ini sedang dicetak ini, ya. Dia tidak sekaligus melakukan pengecoran di semua area, tapi dia setempat-setempat seperti ini. Jadi tidak seluruhnya, tapi hanya dia lakukan zona saja di sini. Dia di zoning dulu. Oh, sekian yang mau saya cor, ya. Dia zoning dulu, kemudian dia berikan terpal untuk curing, ya, untuk perawatan supaya tidak terekspos, ya, sinar matahari ataukah hujan, ya. Jadi supaya dia terlindungi beton basahnya. Nah, ini setelah semuanya dilakukan pengecoran seperti ini. Nah, itu tadi yang terkait dengan bagaimana pemasangan pipa, baja, kemudian balok-balok memanjang melintang, dan kemudian dengan slabnya. Dan ini adalah contoh kerusakan dermaga dan tiang fondasi. Jadi kalau bisa dibilang kerusakan, ya macam-macam, ya. Ada yang kerusakan tiangnya, kemudian ada kerusakan dari selimut betonnya, atau kerusakan dari slabnya, jadi macam-macam, ya. Kalau di sini ini menunjukkan kerusakan pada balok dan pur beton dermaga. Jadi di sini bisa kita lihat, nah ini kena korosi ini sudah, ya. Jadi karena dia tidak tahan terhadap air laut, menggerogoti beton, akhirnya tinggal terekspos tulangannya seperti ini. Nah, ini bahaya, ini. Seperti ini rusak sudah, ya. Ini kerusakan pada boulder itu kan untuk mengikat tali, ya. Ini sudah parah lagi nih, ya, mau dimakan sama si apa sifat korosif dari air laut, ya. Nah, kalau ini kerusakan dari pemancang, sorry, tiang pancang. Di sini dia menggunakan tiang pancang beton, bukan baja, ya. Di sini bisa dilihat kan bahannya betonnya. Ini kedalaman sampai 37 meter, ya. Nah, di sini ini satu tiang bukan 37 meter, bukan, ya, tapi kan dia disambung-sambung. Nah, dia kan pasti diberikan tanda elevasi. Nah, ini dia berarti dipancangnya sampai 37 meter total kedalaman tiangnya. Nah, ini diangkat karena bisi pilenya atau pre-stress concrete pilenya itu patah setelah pemancangan. Kalau patah, ya diambil dan kemudian diganti atau dipancang di titik yang baru. Nah, ini pengangkatan bisi pile yang patah setelah pemancangan. Nah, ini, ya. Karena apa patah? Bisa jadi karena pemasangan atau pada saat pengangkatan itu juga bisa terjadi, atau mungkin hammernya itu terlalu besar, ya. Itu juga bisa terjadi. Jadi karena kapasitas tiangnya kecil tapi hammernya besar, ya dia akan rontok juga, ya, tiang pancangnya. Jadi tadi saya bilang harus disesuaikan antara kapasitas tiang itu sendiri dengan pemancang yang kita gunakan. Nah, pemancangan itu juga, itu ternyata juga bisa mempengaruhi tanah yang ada di sekitarnya. Nah, sini sekarang kita ingin melihat bagaimana sih pengaruh pemancangan pada lapisan tanah lempung, ya, dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat perbandingannya bagaimana pengaruh pemancangan kalau tanahnya itu adalah tanah pasir dan tanah itu adalah tanah lano dan lempung. Jadi kalau kita bicara pasir berarti dia adalah tanah yang berbutir kasar, tapi kalau lano dan lempung berarti dia dominan tanah berbutir halus. Di sini Brooms ingin menggambarkan bagaimana pengaruh di sekitar tiang pada saat tiang itu dipancang. Kalau desain ternyata kita lihat di sini bahwa pada saat dipancang itu pengaruhnya, zona pengaruhnya itu sampai 7 sampai 12 kali diameter, ya, areanya, diameter luar terpengaruhnya. Zona terpengaruhnya itu lebarnya adalah sampai 12 dari diameter tiang itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu 3 sampai 5 kali diameter. Tapi kalau steel and clay itu hanya
satu kali diameter, lebar ke samping, kiri dan kanan, dan bawah. Ya, jadi bisa kita lihat memang kalau sen itu kan memang karena dia berbutir kasar ya, jadi seketika kita memberikan getaran itu otomatis akan kita langsung terima di sekitarnya. Jadi dia tidak butuh waktu yang lama untuk merambat. Ya, jadi logikanya kan kalau kita pancang suatu material yang berbutir, ya berbutir itu berarti tidak punya kohesi, ya berbutir. Itu berarti kalau kita pancang, berarti kan dia ketika kita memberikan getaran itu pasti akan cepat teralirkan ke tempat yang lain. Ya, itu sifatnya zen. Tapi kalau silt and clay karena dia kohesif, dia butuh waktu untuk bisa jalan, untuk bisa merambat gelombangnya. Nah, maka dari itu ada persyaratan jarak antar tiang minimum yang ditetapkan atau yang diteliti oleh beberapa peneliti ini, Powells, Sanglerat, dan ini 2003, dia merumuskan bahwa driven pile atau tiang pancang itu paling minimum 2 kali D, Sanglerat 2,5 D, ini 3 D. Ya, kalau tiang dengan pembesaran diameter di dasar, maksudnya ini adalah, kalau tadi ini kan driven pile itu tiang pancang biasa ya, tiang pancang biasa. Nah, kalau yang bawah ini tiang dengan pembesaran diameter di dasar itu maksudnya gini, ada pada tipe tiang bor ya. Pada saat dia dicor itu di bawah dia ada pembesaran di dasar tiang. Ya. Itu tiang bor. Tujuannya apa? Untuk memperluas areanya. Ya, kalau ini areanya cuma segini, ya, lingkaran. Nah, kalau ini areanya besar begini. Ya, makanya dia dibesarkan. Ini syaratnya dari ini 2003 2D atau lebih dari sama dengan 1 meter. Nah, ternyata juga di sini ada grafik yang sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah strength. Jadi ternyata tanah itu setelah dipancang, sebenarnya dia itu melemah. Ya. Melemah atau dia itu menurun kekuatannya. Tapi suatu ketika dengan tambahan waktu, dia akan kembali seperti semula. Jadi ini bisa kita lihat setelah dipancang, kan dia turun ya strength-nya. Kemudian dia meningkat aging. Ya. Meningkat, terus kemudian kalau dipancang lagi, turun lagi. Dan aging lagi. Jadi seperti itu perubahan tingkat kekuatan atau thixotropic strength ratio yang terjadi pada tanah pada saat proses pemancangan. Nah, jadi waktu pulih dari tanah, ya, waktu pulih kekuatan dari tanah itu ternyata bisa kita bedakan dari tipe tiang dan jenis tanah yang ada. Ya, di sini bisa kita lihat ini adalah tabel yang menunjukkan waktu tumbuh sebagian besar kepulihan ketahanan mekanis tanah setelah selesai dipancang atau dibor. Kalau kita punya tiang bor yang ada pada tanah pasir padat, maka recovery-nya cukup hanya sebulan. Jadi artinya tanah itu bisa kembali ke kekuatan semula, itu maksudnya dia bisa kembali ke kekuatan pada saat dia belum dipancang. Tidak dipancang itu dia bisa kembali lagi ke kekuatan semulanya dalam 1 bulan. Kalau lano dan pasir lepas jenuh air itu 1 bulan juga, lempung juga 1 bulan. Nah, tapi kalau tiang pancang pada pasir padat itu butuh waktu hanya 8 hari untuk bisa recovery. Tanah itu bisa kembali aging itu 8 hari butuhnya. Kalau tiang pancang 20 hari, kalau pada lempung 1 bulan. Nah, itu adalah hasil dari penelitian Burgess dan Frank. Kemudian pada tanah pasir itu pengaruh pemancangan bisa kita lihat dari kondisi tanahnya. Kalau misalkan dia dense atau very dense, kondisi tanahnya itu padat dan sangat padat, maka bisa terjadi penurunan tingkat kepadatan ya kalau dipancang. Tapi kalau tanahnya itu kondisi awalnya adalah loose dan medium, maka akan terjadi peningkatan tingkat kepadatan bila jarak as ke as dari tengah-tengah pondasi ke tengah-tengah pondasi yang lain itu kurang dari sama dengan 7 sampai 8 D. Nah, bila SR sama dengan 100%, SR itu adalah derajat kejenuhan ya, mungkin yang belum belajar metan. SR adalah saturated degree of saturation. Jadi menandakan bagaimana tingkat kejenuhan dari tanah terhadap air ya. Berapa kejenuhan air yang ada pada tanah. Nah, ini 100% ini berarti dia jenuh air ya.
Ini berbahayanya kalau tanah pasirnya adalah loose, kemudian SR 100% atau derajat kejunannya 100%, maka dia bisa berpotensi terhadap terjadinya peristiwa liquefaction atau likuifaksi. Jadi likuifaksi itu terjadi pada tanah yang dominan pasir dan dia kondisinya lepas dan dia itu jenuh air. Ya, kalau enggak terpenuhi salah satu syaratnya ya tidak akan terjadi liquefaction. Jadi liquefaction juga ada syarat yang harus dipenuhi ya. Gempanya juga tentunya ikut menentukan ya. Kalau gempanya tidak sampai menimbulkan potensi likuifaksi ya tidak akan terjadi likuifaksi. Jadi kalau hanya gempa, jangan 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 dianggap bahwa pasti likuifaksi, tidak. Jadi kita melihat dulu kira-kira likuifaksi itu terjadi pada saat gempa yang seperti apa, pada saat tanah kondisi seperti apa, itu punya kriteria persyaratan masing-masing. Kemudian yang terakhir, interaksi tanah dan fondasi. Jadi bisa kita lihat di sini adalah kasus pelaksanaan penimbunan reklamasi bersamaan dengan pemancangan tiang fondasi. Nah, di sini proses pelaksanaan pemancangan itu berbarengan dengan proses penimbunan. Ya, pemancangan ini itu berbarengan dengan proses penimbunan. Nah, ini bahayanya adalah bahaya sekali karena akan terjadi adalah fenomena yang dinamakan dengan negatif skin friction. Dia akan dijelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena tiang ini dipancang, kemudian ini tanah itu ditimbun, berarti kan masih terjadi proses settlement. Nah, settlementnya akan mengakibatkan daya dukung tanah ini akan berkurang. Ya, yang lebih tepatnya adalah daya dukungnya itu yang semula adalah dia. Jadi kalau tadi saya bilang daya dukung tiang panjang itu kan begini ya, di ujung, dan di sekeliling tiang panjangnya. Itu kan begini ya. Nah, kalau dia di sebelahnya dilakukan proses pancangan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau tanah di bawah timbunan ini adalah tanah yang lunak, nah, berarti akan berpotensi terhadap penurunan. Nah, kalau tanahnya itu turun dan dia berada pada area yang dipanjang, nah otomatis daya dukungnya bukan lagi mendukung ke atas, tapi malah ke bawah. Nah, inilah yang dikatakan dengan negatif skin friction. Negatif skin friction. Ya. Itu yang terjadi kalau kasus pemancangannya dilakukan bersamaan dengan proses penimbunan. Jadi seperti ini. Jadi di atas ada ini tanah dasar ya, ini tanah dasar dan ini tanah timbunan. Jadi ditimbun setinggi ini. Ya. Dan pada saat yang bersamaan dia memancang. Nah, pada saat proses pemancangan settlement belum selesai, penurunan masih berprogres. Nah, ini bahayanya adalah daya dukungnya malah bukan mendukung ke atas, tapi malah ke bawah. Itulah kenapa dikatakan negatif. Ya. Jadi friksinya itu bekerjanya malah berkebalikan. Bukan mendukung tiang itu ke atas, tapi malah ke bawah. Itu kalau kita lakukan proses pemancangan bersamaan dengan timbunan. Dia harus hati-hati. Ya. Apakah bisa dihitung negatif skin friction? Bisa. Jadi ini bisa kita hitung. Jadi negatifnya itu berapa ton sih? Nanti bisa kita hitung. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi kalau kita bisa menghitung, berarti nanti bisa kita rencanakan bahwa daya dukung tiang panjang itu harus kita kurangi dengan negatif skin friction-nya. Jadi nanti yang akan mendukung adalah yang ini nilainya. Ya. Di mana daya dukungnya adalah GP dikurangi dengan FN. FN kan ke bawah tadi ya, negatif ke bawah. Nah, itu harus kita kurangi. Masalah juga akan muncul pada saat setelah kita melakukan proses pemancangan, kemudian kita timbun. Nah, yang berbahaya berikutnya adalah kasus di mana terjadinya stabilitas global atau stabilitas overall. Jadi itu terjadi kalau kita mendesain tiang panjang di area yang dekat dengan timbunan, maka akan terjadi slope failure atau kelongsoran lereng. Nah, kalau kelongsoran lereng terjadi, maka dia bisa membahayakan posisi dari tiang yang sudah terpancang ini. Dia bisa patah, ya, mengikuti bentuk dari gerakan longsornya lereng. Ya, bisa bahaya. Oke, itu adalah bab mengenai pemancangan.
Dredging ini sudah kita bahas, mungkin ini sedikit saja mungkin ya. Dredging. Ini 6 saja. Dredging pengerukan, jadi kita buat alur ya pada jalan masuknya kapal dengan cara kita lakukan dredging ya, jadi kita keruk. Ini alurnya masuk kapal, jadi dia perlu kita keruk ya. Nah, ini macam-macamnya juga bukan hanya satu macam, tapi ada beberapa macam. Yang pertama adalah cutter suction dredger Leonardo da Vinci. Jadi dia di sini, ini bisa kita lihat ini adalah material kerukan, hasil kerukannya ya. Jadi di bawah dia itu dipotong dan kemudian disedot. Jadi setelah dipotong supaya dia terurai, kemudian disedot. Ya, itu namanya mengeruk dengan alat cutter suction dredger. Ini juga cutter suction dredger tapi mereknya beda ya. Air use. Nah, di sini kalau di sini dia water injection, dia menyemprot ya, menyemprot dasar laut itu dengan tekanan tinggi sehingga nanti dasar laut itu bisa terurai tanahnya sehingga kemudian dia bisa disedot atau dia bisa dialihkan ke tempat yang lain. Jadi bisa aslinya juga bisa terkeruk juga ya dengan cara kita menginjeksi air di dasar laut dengan tekanan yang tinggi. Jadi seperti itu untuk dredging, jadi nggak banyak ini. Kemudian turap, nah tadi sempat kita bahas turap, pemasangan turap untuk menahan tanah yang ada di samping. Ya. Di sini ini contoh dermaga yang memang sudah integrated dengan kotanya ya. Jadi di sini dia menggunakan tembok penahan dari turap. Ya di sini bisa kita lihat sepanjang dari ini. Nah, ini adalah turap yang dipasang memanjang sepanjang dermaganya. Bisa kita lihat ini untuk perkuatan dari dinding penahannya, selain dia memanjang yang saling berdempetan tadi, dia juga menambah sistem perkuatan ground anchor ya. Ground anchor itu adalah angker yang kita pancang, bukan pancang ya, angker yang kita pasang di dalam tanah dengan cara menginjeksi seperti ini. Angkernya dipasang miring ini ke dalam sana, ya. Dipancang, dipasang ke dalam tanah. Atau juga bisa kita lakukan jet grouting, jadi kita semprot dengan beton supaya dia menjadi gabungan antara tanah dengan beton. Jet grouting is a soil improvement technique in which a high pressure jet is used to break up the original soil matrix and combine it with cement. Jadi dia sekaligus dia menyemprotkan semen, dia juga mencampur ya, supaya tercampur antara tanah dengan semen. Jadi namanya adalah grouted soil nantinya. It is highly effective for structural stiffening or soil of soil and allows grouting at precise locations. Ini juga contoh turap. Ya. Ini turap juga ya. Turap yang tujuannya untuk menahan tanah yang ada di atas. Ini kan basement ya. Dia membangun basement ini kan elevasi tanah aslinya kan di atas ini ya. Yang bisa terlihat truk-truk atau lalu lintas kendaraan kan di sini. Nah, dia mau buat basement. Basement itu kan berarti kan dia harus menggali tanah. Nah, supaya tanah di sekelilingnya tidak roboh, nah dia pasang turap ini. Turap ini tentunya dia pasang juga, ini baja ya, sampai dalam tertentu ini. Ini tentunya tidak sampai sini ya, pasti sampai dalam lagi. Jadi ada kedalaman tiang yang tertanam juga turapnya. Kemudian dia ditambah supporting di sini. Support. Nah, ini contoh pemancangan turap. Jadi turap itu dipancang dengan cara diketarkan. Jadi karena dia berupa lembaran-lembaran baja yang tipis, ini tipis ya, cuma begini aja, lembaran-lembaran begini. Jika dia lembaran-lembaran begini, maka dia tidak bisa dipancang meot, ya, jadi diketarkan sambil dia didorong. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada penguncinya, jadi antara turap satu dengan yang lain ini sebetulnya
satu segmentalnya seperti ini, satu seperti sini. Dan dia dikaitkan dengan nah, di turapnya itu bisa kita lihat saling berdempetan. Tapi sebetulnya ada kuncinya di sini, ada kuncinya. Bisa klik masuk. Nah, ini coba contoh yang lain. Ini turap juga ya, bisa kelihatan ini kuncinya, kelihatan ini ya kuncinya saling mengunci jadi supaya rapat ya. Nah, seperti itu istilah chatting. Nah, ini biasanya untuk doc ya, untuk graphic doc ya, untuk perbaikan apa. Oke, itu turap, kemudian ini ada pemancangan tiang di darat. Nah, ini ada video juga ya, mungkin kita lihat sebentar saja. Pemancangan tiang, peralatan yang digunakan, nanti ini kita lihat bagaimana diesel hammer, injection piling. Jadi kita lihat nanti bagaimana pemancangan dengan alat diesel hammer dan juga bagaimana dengan alat injeksi. Kemudian bagaimana setelah kita pancang apakah sudah cukup, ternyata kita harus cek bearing capacity-nya atau daya dukungnya kita cek dengan cara melakukan pengujian calendering dan juga kita lakukan uji beban secara langsung. Kemudian material yang digunakan macam-macam ya, bisa baja, bisa beton, bisa tiang bor, bisa kaisong, bisa stone column. Nah, ini contoh driven concrete piles with diesel hammer. Tentunya kalian sudah melihat ya, cuman mungkin tidak menyadari. Ini pemancangan di sini. Nah, itu pemancangnya. Kemudian tiang-tiang panjang betonnya diletakkan di sekelilingnya untuk persiapan. Dan tentunya juga alat kerennya ini juga menumpu pada lembaran-lembaran baja ya, kalau enggak tanahnya ambles ya. Jadi ini ada padnya juga. Ini dia persiapan mengangkat. Nah, ini sedang akan diangkat satu tiang ini pelan-pelan. Nah, ini diangkat persiapan. Nah, ya. Ini di atasnya ada topinya, ada apa konektornya ya. Jadi supaya yang dipanjang nggak langsung si betonnya. Di si kepala tiang ini kita pasang konektor. Nah, ini masuk ke dalam rumahnya terus dipanjang. Nah, ini diesel hammer ya. Dijatuhkan dengan ketinggian tertentu dan dengan berat palu pemukul yang tertentu juga. Nah, ini dipanjang, sedikit demi sedikit dia masuk. Mungkin kalau pada saat tiang pertama itu mungkin sangat mudah masuk ya, karena kan tanahnya masih lunak. Nanti begitu dia sudah menembus tanah yang agak keras, dia akan lama. Ya. Ini seling untuk mengangkat ya, seling untuk mengangkat tiang pada saat proses pengangkatan. Dipanjang. Oke, saya rasa tidak perlu diperlihatkan. Panjang ya seperti ini. Oke, nah, seperti itu. Dan kalau injeksi dia ditekan, ya, bukan dipukul tapi ditekan. Jadi karena dia ditekan dengan hidrolis, tapi dia butuh counter, ya, butuh berat counter untuk melawan dari tekanan hidrolisnya. Nah, itu digunakan itu berat-berat pemberat baja yang ada di atas ini adalah pemberatnya supaya hidrolisnya tidak terangkat. Tekan hidrolis dimasukkan di tengahnya ya. Jadi tiangnya dipanjang di bagian tengahnya.
ditekan biasa tidak akan ada suara, nanti hanya ditekan. Jadi yang menentukan di sini adalah faktor-faktor pemberatnya. Jadi setelah dia dilas ya, jadi setelah disambung, dia dimasukkan lagi segmen yang kedua sampai 9 meter. Satu segmen biasanya 8 meteran ya, sampai 12 meter. Nah, alat hidrolis ini juga selain dia bisa memancang, dia bisa berpindah tempat dengan cara hidrolis juga. Jadi dia bisa berpindah tempat untuk memancang di tempat yang lain dengan cara menggerakkan kakinya. Jadi seperti laba-laba, jadi punya kaki yang bisa merambat di atas tanah. Dia bisa bergerak-gerak mobile. Nah, ini dia maju. Dia geraknya bertahap dan mancang tiang yang lainnya. Di sistem hidrolis dia pasti akan membutuhkan counter counter gaya yang diletakkan di bagian atas tadi ya. Pemberat-pemberatnya itu memberikan counter ya, perlawanan dari tekanan hidrolis yang diberikan ini pada saat dia menekan. Nah, gitu ya. Itu adalah injection. Oke. Nah, kemudian untuk mengecek, untuk memeriksa apakah daya dukung yang direncanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan, itu kita lakukan pengujian di lapangan dengan cara calendering. Ya. Calendering itu adalah untuk mengecek kira-kira bagaimana daya dukung yang dihasilkan. Tentunya dia menggunakan pendekatan grafis ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada kertas yang ditempelkan di tiang panjangnya, kemudian ada tataan yang datar. Ini dipastikan dia datar, ada water pass-nya di sini ya. Kemudian dia letakkan pensil di sini. Nah, kemudian pada saat dipancang itu dia ukur bagaimana rebound atau perlawanan dari gerakan dari tiangnya ini. Dia dicatat 1, 2, 3. Jadi kan dia getarannya kan seperti itu ya. Ini bisa kita lihat dari sini. Nanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap satu set 10 grafik. Nah, ini satu tiang setelah mencapai kedalaman yang ditentukan, kita ukur selama 3 set. Nah, nanti grafik ini akan kita olah. Sehingga dia nanti bisa menjadi daya dukung. Ya. Daya dukung tiang. Jadi ini kita olah, kita bawa, kita lihat bagaimana ukuran-ukuran reboundnya, bagaimana material tiangnya, dan kita prediksi berapa daya dukung yang dihasilkan. Ini yang kurang ini orang-orang tidak pakai safety ya, coatingnya ini tidak ada pelindungnya sama sekali. Padahal dekat sekali dengan alat pemancang. Oke, itu calendering. Nah, loading test beda dengan calendering. Kalau loading test dia melihat daya dukung atau menentukan daya dukung yang sudah terpanjang itu dengan cara menguji secara langsung. Dia dibebani dengan beban yang berat. Ya, dibebani sebelum dia nantinya dibebani dengan struktur yang ada. Jadi kalau membuat gedung itu kan kita punya titik-titik fondasi ya, tapi sebelum kita bebani dengan gedung, itu kita bebani dulu sebelumnya.
Jadi untuk mengecek, untuk memastikan bahwa tiang yang sudah kita panjang itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi kita uji. Kalau tadi yang uji yang setelah pemancangan tadi namanya calendering, itu juga bisa untuk uji daya dukung, cuman untuk bisa memastikan lagi, nah ini kita uji dengan loading test. Ya, kita bebani per titik tiang dengan beban yang kita nanti pasang. Nah, ini dipasang gauge-nya atau rangkanya. Ini tiang yang mau diuji. Jadi kita pasang konektornya dulu. Pasang konektornya lah istilahnya. Nah, kemudian kita ratakan dengan tanah dan kita pasang rangka-rangka yang akan menghubungkan di dalam tiang tersebut. Nah, jadi ini tiang yang tadi ya. Dan dikasih frame dari profil baja. Kemudian dikasih jack. Ini dongkrak ya. Di bawahnya dongkrak ini adalah tiang yang mau diuji tadi. Dongkrak, dia bisa naik turun seperti dongkrak mobil itu ya. Cuman kapasitasnya besar ini karena dia mengangkat beban sekian puluh ton, sekian ratus ton. Ini dia ditaruh jacknya atau apa dongkraknya. Nah, kemudian diangkat. Nah, ini sebelum diangkat ya meletakkan dial untuk mengukur kira-kira penurunannya berapa pada saat dia mengangkat beban. Nah, ini dia lagi dongkrak ya. Ada yang angkat, kemudian diamati dial penurunannya ini berapa di setiap titik. Dial itu alat untuk mengukur penurunan. Ini dial untuk mengukur kekuatan dongkrak. Ya, kalau tadi dial yang ada di dekat tiang adalah untuk mengukur penurunan. Ya. Nah, ini penurunannya. Kan tambah lama tambah naik ya. Ini skalanya. Ini sedang proses dongkrak ya. Dan diamati. Nah, nanti kalian di mata kuliah fondasi dalam, di mata kuliah mekanika tanah dan fondasi, itu nanti akan diajarkan bagaimana cara memprediksi daya dukung dari hasil uji loading test. Jadi nanti akan kalian evaluasi bagaimana penurunan tiang yang kita uji, untuk kemudian kita bisa prediksi berapa ton daya dukungnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, nah ini hasil hasil pengamatannya seperti ini. Jadi kalau uji loading test itu kita juga terapkan yang disebut dengan metode loading dan unloading. Jadi bukan kita bebani terus, tapi dongkrak, lepas dongkraknya. Dongkrak lagi, lepas dongkrak. Ini grafik yang sebelah kanan ini sumber isinya adalah jam atau waktu, sembunyinya adalah beban. Kita berikan beban, kita lepas. Berikan beban lagi, kita lepas lagi, dan seterusnya. Ini kita lakukan dengan fungsi waktu. Ya. Nah, kemudian nanti dari sini bisa kita evaluasi untuk mendapatkan kira-kira daya dukung yang sudah terbentuk itu berapa ton. Itu yang kita interpretasi dari hasil loading test. Ya. Ini mungkin kuisnya nanti setelah yang kedua saja ya. Jadi nanti kuis yang kan saya bilang ada dua ya. Kuis yang pertama nanti awal di setengah tujuh, kemudian kuis yang kedua nanti di akhir setelah setengah tujuh, setelah setengah sembilan. Ya. Karena ini sudah mau mepet setengah enam ya, waktunya kita break untuk sesi yang pertama ya. Ini kemudian saya lanjutkan untuk pemancangan tiang panjang baja atau driven steel pipe pile. Driven steel tubular piling. Lokasinya ini pemancangan tiang panjang baja. Ini marking point ini sudah ditetapkan.
Itu hammer ya, ini ada pemukulnya, ini palunya. Bisa bagi monitor. Sudah computerized semua ya kalau ini. Ini panjang lagi ke tempat yang lain. Ini pengelasan. Pemotongan, sorry, pemotongan. Potong tiang panjang. Itu adalah pemanjangan tiang panjang baja ya. Dan ini adalah contoh dari pengeboran tiang untuk bor pile. Ini bayangkan tanah ya, tanah dengan berbagai layer, lapisan, dan ingin mengebor sampai 60 meter. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana cara prosesnya. Kita pakai casing dulu supaya tidak runtuh lubang bornya. Dan kita bor. Di dalam casing itu tadi, tanahnya kita buang keluar. Kita bor sampai kedalaman yang ditentukan. Dan dikasih bentonite supaya tidak tidak runtuh sekitar lubangnya. Ini bucket untuk ngebor yang bagian yang paling dalam. Kasih bentonite, disemprotkan ya ke sekeliling lubang bornya. Ini dalam rangka untuk supaya tidak runtuh ya. Kemudian diuji sonic caliper measurement untuk menguji integrasi dari lubang bor yang sudah dibor. Dan tulangan dimasukkan. Dimasukkan pipa treni untuk pengecoran secara dari bagian bawah sampai ke atas. Nah, dicor. Tiang bor ya. Dan diuji untuk mengecek bagaimana konsistensi dari lubang bor yang ada dan integrasi dari beton cor yang dimasukkan, apakah sudah semua homogen ataukah ada yang kropos. Nah, itu bisa kita cek dengan sonic rodging test ini ya. Bisa kita lihat di sini. Oh, hasilnya bagus, semuanya sudah seragam, betonnya merata. Itu bisa kita pastikan sudah selesai berarti untuk campurnya. Ini kalau ada suatu tempat yang memang dirasa perlu di grouting, itu bisa kita grouting untuk menambah tadi ya file pembesaran di dasar tiang tadi. Itu bisa kita semprotkan beton dengan tekanan tinggi
ke dasar tiang. Jadi supaya kita bisa mendapatkan luasan dasar tiang yang besar daripada sekelilingnya. Jadi tapi kan tujuannya ini ya, menambah end bearing capacity. N itu ujung. Jadi untuk menambah dari ujung, dia besarkan luasan area yang ada di ujung tiang. Oke. Ini custom piles kaisong. Kaisong ini adalah metode pemancangan tiang fondasi yang dimana dia memanfaatkan galian dari tanah. Jadi dia dilakukan tahap demi tahap ya. Bisa kita lihat bagaimana dimaksud dengan kaisong pile. Jadi dia dimasukkan ke dalam tanah dengan cara dia menggali. Jadi sebelum dia digali, dia siapkan perimeter dari tiang bajanya, kemudian nanti dia akan gali perlahan-lahan dasar dalamnya ini, dan lambat laun tiang ini akan turun. Nah, nanti ya, jadi dia digali perlahan step by step ya. Itu namanya kaisong. Nah, terus-terusan sampai kedalaman yang ditentukan. Nah, ini contoh pelaksanaannya kaisong. Ini besar ya, dan digali lambat laun dia akan turun. Itu paketnya ya untuk menggali tanah. Nah, ini sudah selesai ya, karena sudah semuanya tergali. Problemnya digali lagi sampai kedalaman yang ditentukan, kemudian dicor, diisi tengahnya. Oke. Kemudian di bagian tengahnya diisi oleh tanah, jadi supaya tidak boros di beton, diisi dengan tanah. Nah, itu kaisang ya. Jadi memang beda ya dengan tiang panjang maupun tiang bor. Dia diletakkan di permukaan tanah tadi ya, kemudian digali demi sedikit, sedikit demi sedikit tengahnya, kemudian tiang itu akan turun dan seterusnya. Itu kaisong. Yang terakhir stone columns ini adalah untuk perbaikan tanah. Jadi kita pasang atau kita install stone column ini untuk memperbaiki tanah supaya kekuatannya meningkat. Jadi kita apa? Kita bor tanah tersebut sesuai dengan diameter yang kita rencanakan sampai kedalaman yang kita rencanakan juga, kemudian kita isi dengan stone atau batu. Jadi supaya tanah itu menjadi lebih kuat. Makanya namanya stone columns. Setelah dibor, kemudian dimasukkan batu-batunya. Itu diisi batu. Seret. Itu namanya stone columns. Ini dipadatkan, diketarkan seperti rojokan beton, ya, supaya batunya bisa memadat sehingga bisa didapatkan kekuatan lebih baik. Kelebihannya tahan likuifaksi karena dia ada penahannya di sini. Konsolidasi juga akan menjadi lebih cepat ya, karena dia juga sebagai penyalur air ya, atau untuk drainase air dalam tanah supaya cepat keluar.
Oke, itu akhir dari materi pemancangan. Jadi kita sisa konstruksi penahan tanah dan sisanya ini sedikit sekali. Oke, tapi nanti kita mulai dulu dengan kuis ya supaya kalian refreshing. Di 6:30 ya kita mulai lagi. Sudah maghrib, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin nggak usah atau di lift saja ya nanti karena kita buat link yang berbeda saya tadi ya. Nanti saya buat tadi sudah saya buat link yang berbeda zoomnya. Jadi ini kita lift dulu nanti kita join lagi dengan link yang berbeda di jam 6:30. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.